Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara komunikasi kepada istri secara sistematis sehingga kerjanya supaya bisa produktif, hasil efektif, sarana prasarana efisien. Karena apa? Ya, seorang istri ya itu berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan suami. Nah itu otomatis seorang anak itu kan masih pemikirannya masih belum dewasa. Nah, seorang suami pemikirannya sudah dewasa. Nah ini biasanya saling tarik menarik karena kalau nggak diberi batasan-batasan ini bisa nggak lancar. Makanya istri bergaul dengan anak-anak walaupun alasannya membina anak-anak harus diberi batasan. Karena apa? Karena yang namanya anak itu pemikirannya belum dewasa. Dia punya argumen, punya dalih sebatas ilmu dia, kemampuan dia yang belum dewasa. Nah, suami juga ada batasan ilmu kedewasaan. Nah ini kalau istri ini nggak diberi batasan, akhirnya terlalu bergaul kepada anak-anak yang belum dewasa, ini nanti pola pemikirannya bisa terseret ke situ, akhirnya lebih kurang berkomunikasi dengan suami, akhirnya ilmu kedewasaannya kurang sehingga kurang bisa efektif untuk tanggung jawabnya sebagai istri untuk membina anak-anaknya. Karena anak-anak ini belum dewasa, dia mengeluarkan dalil atau mengeluarkan argumen yang juga sehingga istri akhirnya dengan argumen-argumen anak-anak itu akhirnya lebih cenderung ke situ, akhirnya ikut-ikut nggak dewasa sehingga nggak barokah, nggak lancar. Nah, solusinya itu penyebabnya. Jadi penyebabnya karena istri nggak bisa produktif karena seorang suami nggak memberi batasan waktu untuk bergaul kepada anak dan suami. Jadi harus imbang bergaul dengan suami untuk supaya ilmu kedewasaannya itu lebih, bergaul dengan anak untuk membina mereka. Nah ini kalau diberi batasan itu bisa efektif, karena umpamanya satu bergaul kepada suami harus waktunya harus standar supaya betul-betul berlatih secara ilmu-ilmu dewasa sehingga untuk menghadapi anak nanti betul-betul terampil. Tapi kalau terlalu banyak berkomunikasi dengan anak alasannya membina tapi komunikasi dengan suami kurang, akhirnya apa? Istri ini kedewasaannya kurang sehingga kalah dengan argumen-argumen seorang
dengan argumennya anak-anak ini yang notabene masih ilmu muda ya. Makanya alhamdulillah barokah dengan istri, harus standar komunikasi dengan suami, latihan ilmu kedewasaan, akhirnya nanti bergaul, nanti menghadapi pasien, menghadapi siapa saja, menghadapi anak, akhirnya bisa semakin terampil walaupun hanya berapa kata tapi bisa menyembuhkan. Dan berhubung video anak contohnya saya ya berkomunikasi dengan istri atau bikin video-video ini, kan anak curiga, mengontrol, akhirnya lihat videonya, lihat akhirnya dia kan tambah paham, nggak curiga kepada kita. Tapi kalau kita takut melangkah, akhirnya bagaimana? Masyarakat curiga, tetangga curiga dengan kita, teman-teman kita curiga, saudara curiga dengan kita, ya. Anak istri kita curiga. Tapi kalau kita nggak pantang menyerah, walaupun gagal itu kesempatan belajar, ya, kalau berhasil sebarluaskan, akhirnya apa? Berhubung ini masalah bagus selalu diulang-ulang, akhirnya jadi pembelajaran mereka juga yang belum dewasa ini, akhirnya mereka semakin dewasa. Itu telah terbukti. Bagaimana istri? Betul nggak? Betul. Nah, itu jawabannya betul. Nah, itu karena sudah, mengapa dia mengatakan betul? Dia sudah merasakan dari awal kesulitannya membangun keluarga itu, bagaimana kegagalannya. Dia merasakan, setelah itu dibangun terus, belajar terus, akhirnya semakin tahu, ya. Nah begitu. Sebetulnya mengontrol istri sangat mudah kalau istri itu sudah digembleng, ya. Memang ilmu itu ada ilmu dewasa, ilmu yang belum dewasa. Kalau ilmu yang belum dewasa itu kalau diulang-ulang, ya dia nggak setuju. Tapi kalau ilmu kedewasaan walaupun diulang-ulang berapa kali, itu setuju saja. Karena apa? Supaya masuk otak bawah sadar. Itu ilmu kedewasaan di mana-mana itu begitu setuju. Makanya pembinaan itu harus dibikin dua, ya. Yang belum dewasa harus dibikin ruangan sendiri, yang sudah dewasa ini dibikin ruangan sendiri. Nah ini acara kedewasaan, ilmu kedewasaan. Makanya ya, bagi mereka yang belum dewasa, ya, akhirnya mereka membatasi diri untuk di forum ini. Tapi seandainya mereka yang belum dewasa mendengar ini, karena kadang-kadang mencurigai, jangan-jangan ayah saya bertindak apa ya, jangan-jangan keliru, jangan-jangan nanti mencemparkan nama si anak itu. Anak kan hati-hati, tapi dengan dia ingin mengontrol anak kita, ya, ini kan di-share di mana-mana, sehingga anak kita kan tahu ingin mengecek, jangan-jangan nanti perbuatan ayah dan ibu ini bisa mencaparkan nama baik si anak itu. Akhirnya anak tahu, oh ternyata ayah dan ibu itu memang standar perjuangan. Dia membahas tentang ilmu tua. Kalau nggak diasah, dia nggak akan produktif. Akhirnya nggak bisa membantu kita sebagai anak-anak yang ilmunya belum dewasa. Akhirnya selalu tertinggal baik mentalnya. Tapi dengan begini akhirnya anak-anak, ya, yang ilmunya masih anak-anak atau masih remaja yang belum dewasa, akhirnya semakin mengetahui, malah semakin dewasa. Nah itu ada cara-cara. Nanti akhirnya apa? Kalau orang yang dewasa ini
bikin forum-forum sendiri, akhirnya sambil mengasah. Nyatanya ya setiap ada tugas, ya entah menghadapi pasien, tetangga, walaupun perkataannya hanya beberapa kata, tapi sudah memberikan motivasi, sudah memberikan kebugaran, kesemangatan. Karena apa? Orang-orang yang dewasa, pemikirannya dewasa, baik secara doa itu diulang-ulang, baik secara latihan diulang-ulang, memang gak asing lagi kalau orang dewasa. Tapi kok nanti orang-orang yang belum dewasa diajak ke sini forum dewasa, ya nanti dia nggak kuat. Tapi kalau sudah dijadikan video, dia melihat, ya kalau dia sudah nggak kuat dia istirahat sendiri, kalau kuat teruskan. Akhirnya menambah dewasaannya mereka yang orang belum dewasa. Nah, orang-orang yang belum dewasa pemikirannya itu kan ya level-level, ya ada level 1, 2, 3 seterusnya. Ya orang-orang yang dewasa juga level-level. Makanya sebetulnya banyak peluang-peluang, baik menghadapi orang-orang yang sudah dewasa pemikiran atau orang sudah dewasa pemikiran, sebenarnya kesempatan tuh banyak. Tapi berhubung nggak kita asah, kadang-kadang kita nggak tahu. Nah ini termasuk sambil bikin video, sambil mengasah. Walaupun nanti ada kesalahan, kegagalan, itu nggak apa-apa, karena mereka sudah sering saya bilang kegagalan kesempatan kita belajar, keberhasilan kesempatan kita sebarluaskan. Sehingga berhubung ini didengung-dengungkan terus, karena masuk otak bawah sadar mereka, baik yang orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya atau yang belum. Sehingga apa yang terjadi ya, akhirnya mereka baik yang ilmunya sudah dewasa belum memaafkan, ya apabila ada kegagalan, ya. Nah, kegagalan itu berhubung selalu fokus belajar, ya kesempatan belajar kalau gagal, kalau berhasil sebarluaskan, akhirnya semakin masuk otak bawah sadar mereka. Karena apa? Video-video ini ya bisa bikin YouTube, ya bisa di-share kemana-mana, bisa didengar seluruh bahkan internasional, ya. Jadi akhirnya kita nggak dicurigai. Kalau kita nggak mau berjuang, ya kita dicurigai terus, ya kita bicara salah, nggak bicara salah, kita melangkah salah. Orang kalau dicurigai apapun yang bertindak itu salah disalahkan. Makanya kita harus maju terus, ya setiap ada kesempatan. Akhirnya apa? Orang-orangnya yang mencurigai nyatanya semakin tahu, ya. Baik kalangan atas maupun bawah, baik kalangan orang yang sudah dewasa atau yang belum dewasa, tahu kepada kita, ya. Akhirnya mereka enggak mencurigai karena dia semakin tahu, ya dampaknya kalau enggak berjuang, ya takut mau bicara, takut mau melangkah, takut. Akhirnya lamanya apa? Kalau ketakutan terus, akhirnya jantung, ya kena jantung banyak, ya diobati secara lahir tetap nggak sembuh. Karena jantung itu, penyakit jantungnya harus diobati secara batin. Cara mengobati secara batin bagaimana? Kita bikin fakta di lapangan sekarang sudah banyak. Akhirnya bagaimana bisa untuk menemani mereka, orang yang sakit jantung, ya menemani mereka, ya sedikit demi sedikit. Walaupun kita hanya datang harus mengatakan berapa kata, kita lihat orangnya kemampuannya berapa kata. Ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang sudah mau diajak dewasa, yang diulang-ulang. Akhirnya mereka semakin terampil, ya. Karena apa? Kebanyakan orang yang berjuang, yang produktif,
itu orang-orang yang pikiran sudah dewasa. Karena apa? Orang-orang yang sudah dewasa, merasa dewasa, dia sudah kebal, sudah tahan pukul, diberi perkataan apapun saja mereka sudah bisa filter. Tapi kalau orang-orang yang belum dewasa ini pakai, harus betul-betul orang yang terlatih yang menghadapinya supaya produk. Yang terlatih adalah orang-orang yang sudah dewasa, doanya segala macamnya itu dilatih. Ini termasuk latihan orang dewasa. Bagaimana istri? Setuju nggak? Setuju. Nah itu setuju. Anda seorang istri ini, ya istri saya ini, kamu pilih mana? Diajari secara ilmu-ilmu kedewasaan atau ilmu muda? Pilih mana? Ilmu dewasa. Nah, dia pilih ilmu dewasa. Padahal karena apa? Dia dulu nggak langsung milih seperti itu. Ya dia tadinya ilmunya belum dewasa, tapi kita bina, ya saya dulu mula-mulanya saya kan juga belum dewasa. Saya namanya baru lahir. Nah, setelah itu kelas 1, 2 sampai kan belum dewasa ilmunya. Nah, setelah itu sebelum saya sendiri ya belum dewasa, dulu kan dipergauli oleh orang-orang yang sudah dewasa. Akhirnya saya semakin dewasa. Nah, saya berhubung pernah belum dewasa, jadi saya merasakan kepada mereka-mereka yang belum dewasa, sehingga dan saya sudah berhasil bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Tapi walaupun begitu, saya kan tetap bergaul kepada mereka supaya kedewasaan saya semakin tinggi, sehingga saya bisa merasakan. Saya dulu pernah belum dewasa, sehingga membantu mereka belum dewasa. Saya tahu rasa itu, namanya psikologis. Jadi sebenarnya mudah, ya kita membantu mereka secara psikologis itu sebenarnya mudah. Karena apa? Kalau mereka kita bantu hanya secara lahir saja, itu banyak di mana-mana nggak akan selesai. Harus kita bantu secara batin secara psikologis. Bagaimana caranya? Ya kalau kita nggak bisa, ya kita silahkan semangat bergaul kepada mereka-mereka yang ilmunya sudah dewasa. Karena ilmu semakin orang-orang yang semakin dewasa, dia doanya semakin fokus, ya teman-temannya juga banyak orang-orang dewasa. Ya begitu. Karena kita berhasil itu karena teman. Makanya kalau kita berteman harus imbang. Kita berteman kepada orang-orang yang belum dewasa, kira-kira berapa jam? Harus kita imbangi lebih banyak kepada bergaul kepada orang-orang yang sudah dewasa. Kalau enggak, nanti kita akan down. Karena apa? Kita semakin lupa dengan ilmu kedewasaan, akhirnya kita semakin gak terampil. Akhirnya orang yang tidak dewasa, kalau kita bilang, dia pakai argumen yang belum kedewasaan, akhirnya kita terbawa ke situ. Akhirnya kalau dewasa akhirnya kita nggak dewasa. Akhirnya kalau kita nggak dewasa pemikirannya, bergaul dengan orang yang tidak dewasa, akhirnya kita terpengaruh di situ, nggak bisa berikan motivasi, kita nggak bisa terlatih, kita akhirnya kalah. Betul nggak istri? Betul. Nah itu betul. Karena apa? Dia sudah merasakan kegagalannya. Nah, kesempatan belajar, akhirnya dia semangat, ya. Itulah teman-teman seluruh Nusantara, para seluruh internasional. Karena teman-teman kita banyak di nah ini istri saya menanyakan, yang demo-demo dewasa enggak? Beda istri. Kalau itu kan masalah politik. Kalau masalah politik
itu sudah ada yang menangani sendiri. Kita kan tugas kita kan bukan politik, ya. Kalau politik praktis dan politik biasa itu ada orang-orang tersendiri, Bu, yang menangani. Jadi kita nggak usah mencampuri dia. Tapi kalau kita ingin mengerti, tanya, hanya sekedar tahu nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah terjun ke situ karena bukan bidang kita, ya. Kan orang membidangi sendiri-sendiri, ya. Politik itu kalau dibakas itu banyak terangannya. Kalau ibu ingin memahami itu banyak, ya paling tidak ya tahulah sedikit perlunya kita supaya politik itu ya tahu. Perlunya kalau kita dipolitiki orang kita tahu, tapi kita nggak ingin mempolitiki orang karena kita bukan politik, kita bukan terjun di bidang politik, kita terjun di bidang tugas kita, yaitu mendewasakan diri. Dan kalau sudah dewasa kita semakin terampil akhirnya untuk membantu mereka orang yang belum dewasa, kita bisa produktif gitu, Bu. Bagaimana? Ya, Apa tentang politik? Tanyakan lagi ya, sekiranya saya diganjal apa? ya, Ada yang ditanyakan? ya ada. Nggak ada, ya sudah. Karena kalau kita ingin punya pertanyaan, kalau nggak dijawab itu biasa bikin suatu kegelisahan, ketegangan. Maka tanyakan saja, ya, tanyakan saja. Ya itu kawan-kawan. Jadi memang politik itu supaya bisa bermanfaat tuh keterangannya banyak, ya, penjelasannya banyak, dan itu nggak kita bakas di sini, ya. Politik itu supaya bermanfaat tuh bagaimana nggak saya bakas di sini, ya. Itu ada pembakasan sendiri di sana. Kalau Anda ingin memperdalam masalah politik, ya, bukan dengan saya, dengan Anda mungkin sudah tahu cara mencarinya, ya, supaya politik itu bermanfaat. Itu ada, karena politik itu ya mungkin Anda tahu sendiri, yang sudah tahu, ya, kecuali yang belum. Itulah teman-teman, ya, mengapa saya bikin video, ya, karena video saya ini telah terbukti bermanfaat, ya, karena orang-orang sudah banyak yang respon dengan media sosial, ya, di YouTube, sehingga seandainya ada YouTube yang kelasnya kurang produktif, ya, ada yang ya walaupun kelasnya belum produktif tetap kita hargai, karena bikin YouTube itu ya nggak ada orang yang ceritanya langsung produktif, ya melalui pembelajaran. Kalau mereka YouTube-nya belum produktif langsung kita ponis, itu nggak benar, karena nanti pembelajaran terus dari bawah. Kalau langsung kita ponis, kalau sampai dia terus putus asa, terus nanti siapa yang meneruskan bikin video di YouTube yang produktif? Makanya tetap kita hargai, walaupun produktivitasnya serendah apapun kita hargai, karena untuk menuju produktif harus melewati yang rendah dulu. Ibarat sekolah itu ya harus dari bawah, tetap kita hargai. Kalau kita nggak menghargai berarti menandakan kedewasaannya masih kurang, kita masih terus bergaul dengan orang-orang yang dewasa. Bukan saya orang yang paling dewasa sendiri, tidak. Saya terus belajar supaya kedewasaan kita semakin tinggi. Kita nggak sombong, ya, kita nggak boleh sombong, ya. Walaupun kita mengatakan di sini forum dewasa, ya kita nggak boleh sombong kita sudah paling dewasa, enggak.
kita selama masih hidup tetap belajar ya, terus supaya kita semakin dewasa. Akhirnya kita bisa membantu orang-orang yang belum dewasa ini bisa semakin produktif ya, baik lewat silaturahmi atau lewat bagaimana istri, semangat nggak? Semangat. Sebab apa, orang yang belum dewasa ini biasanya selalu alasan, wah ini terlalu panjang, alasan ini wah semacam-macam. Nah, makanya bagaimana solusinya? Nah, ini harus kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang dewasa, karena orang-orang yang dewasa ini harus standarnya kan diulang-ulang. Tapi kalau sama-sama dewasa nggak masalah berkata diulang-ulang, karena supaya masuk bawah sadar ya, diulang-ulang. Tapi kalau orang yang belum dewasa ini nggak mau diulang-ulang, sehingga bagaimana? Kalau yang sudah diulang-ulang kan sudah apa, orang dewasa, sehingga untuk mendekati orang yang tidak dewasa ini sudah terampil, tahu rahasia. Dia senangnya pendek-pendek, ya cari yang pendek, sudah terampil. Tapi supaya orang yang dewasa itu betul-betul dewasa, betul terampil, itu memang harus ditempatkan sendiri, yang diulang-ulang ya, itu standarnya. Nah, kalau nggak diulang-ulang nanti ya nggak bisa masuk tak bawah sadar. Akhirnya nanti sewaktu-waktu bergabung dengan orang yang tidak dewasa, akhirnya lambat pikirannya, akhirnya ikut-ikut nggak dewasa, akhirnya apa, nggak maju orang yang, akhirnya pusing, nggak maju. Akhirnya bagaimana? Ya tetap ada solusinya, didatangkan orang-orang yang sudah dewasa betul, baik secara latihan, secara doa, secara, akhirnya apa, mereka orang-orang yang terseret pada orang yang belum dewasa akhirnya bisa ditemani, karena mereka bisa semakin dewasa. Setelah dewasa akhirnya dimasukkan forum-forum yang dewasa, akhirnya cepat. Nah, begitu akhirnya. Karena apa? Perjuangan ini bisa berhasil itu berjuang. Nah, berjuang itu yang semangatnya luar biasa, nggak alasan ini dan itu, orang-orang yang sudah digembleng kedewasaan. Nah, orang-orang yang belum dewasa selalu banyak alasan. Akhirnya ini perlu temani orang-orang yang sudah dewasa betul-betul, karena sudah dewasa betul-betul yang terlatih ini sudah tahu strategi di lapangan, bagaimana cara membantu orang yang tidak dewasa ini. Karena mereka ya berangkat dari orang yang tidak dewasa, dia bisa apa itu merasakan. Setelah mereka digembleng sama orang-orang yang dewasa, dia tahu baik secara doa, secara pembicaraan, secara tes bagaimana keadaan ini, dan itu dia nggak alasan. Nah, itulah teman-teman ya, cara mendewasakan. Lah ini kan forumnya forum dewasa, terlalu banyak nggak apa-apa. Kalau orang yang ini, istri ini kan bertanya jangan banyak-banyak gitu, nggak apa-apa, memang ini forum dewasa, harus diulang-ulang. Walaupun nggak berurutan nggak apa-apa, karena forum dewasa ya. Forum dewasa itu untuk melatih kata-kata yang nggak urut, kata-kata yang amburadul, itu supaya merasakan ya nanti itu memang forum dewasa ya, nggak alasan. Nah, nanti berhubung sudah dilatih, nanti sewaktu-waktu menghadapi forum-forum yang tidak dewasa, nanti dia sudah secara otomatis bisa menyikapi sendiri. Wah, ini forumnya menghadapi orang satu, orang dua, orang tiga,
orang 4, ya itu sudah secara otomatis karena dilatih di forum yang sudah dewasa di dalam beraneka ragam keadaan. Nah begitu. Bagaimana istri? Nah bagaimana Ya. anak? Pertanyaan Anda atau komentar Anda serah saja. Oke? Oke. Nah, kalau seandainya nggak oke, istri saya nggak oke, berarti menandakan dia kedewasaan masih kurang, perlu ditingkatkan lagi. Nah itu. Nah, cara-cara begini makanya begini, ini karena forum dewasa ya. Nah, pembakasannya harus begini. Paling yang mengeluh kata-katanya amburadul, kata-katanya umpamanya enggak langsung tutup poin, enggak langsung poinnya saja. Itu biasanya orang-orang yang belum dewasa ya, mintanya begitu ya. Bisa kalau nanti bikin forum-forum yang forum-forum yang belum dewasa itu bisa ya, bisa. Nah dengan forum-forum yang dewasa ini nanti otaknya itu semakin cerdas, semakin main, tahu situasi kondisi, sehingga dia bisa kebal di dalam keadaan apapun, dia bisa menyikapi ya, baik keadaan genting, keadaan ini forumnya forum dewasa, ini forumnya orang-orang belum dewasa, ini ada anak-anak yang belum dewasa ya, perkataannya itu macam-macam, kadang-kadang mencemooh, kadang ngerasani, bully segala macam. Dia belum sudah dilatih di forum kedewasaan ini, dia sudah lincah, semakin lincah. Karena apa? Diulang-ulang, ibarat silat. Kalau diulang-ulang 1, 2, 3 terus gitu, nanti kalau menghadapi masalah di mana-mana langsung secara otak bawah sadar, secara gerak refleks, jadi nggak butuh banyak mikir. Nah, tapi kalau forum-forum yang belum dewasa ini ya masih kaku. Nah, makanya dengan dibantu oleh orang-orang yang sudah dewasa, sudah terampil, nah itu nanti kan dia kaku langsung gerak refleks. Orang-orang sudah dewasa ini akhirnya mereka semakin gak kaku. Ini istri ini mengatakan berhubung ini sudah menjelang subuh istri ini mau istirahat dulu ya. Nah inilah bagaimana istri, dulunya Anda gak semangat ya. Nah itu jawab sendiri, gak semangat ya. Coba ya istri, dulu gak semangat tuh, dulu setengah putus asa ya kan istri. Dulu, sekarang semangat nggak? Semangat. Semangat ya, walaupun berapa hambatan, rintangan, kendala apapun, nggak mudah putus asa, nggak. Betul ya. Coba berkata sendiri bagaimana apa. Nah begitu. Berkata apa sudah. Coba ini kata. Nah itu ya, istri kalau sudah dilatih ya, istri ini nggak langsung di forum kedewasaan ini. Dia kan saya tari ya, istilah Jawa ditari apa? Ditawari. Bagaimana istri? Kamu saya masukkan forum dewasa, mau nggak? Mau dong. Sekarang mau, dulu belum mau. Nah kalau belum dewasa bagaimana? Ya saya sendiri berlatih dengan orang-orang yang sudah dewasa. Akhirnya saya bisa melayani orang-orang yang belum dewasa. Setelah kita layani terus, mereka semakin dewasa. Setelah itu kita berhubung semakin dewasa ya, kita tak tawari bagaimana kalau dimasukkan forum dewasa,
Mau, mau kan istri? Mau Ah, Randy. ah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Iya. Nanti kalau anda istri nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti saya masukkan forum-forum orang yang tidak dewasa. Tapi anda pilih mana? Pilih mana istri? Pilih dewasa. Nah, pilih forum-forum dewasa ini. Karena supaya cepat meningkat. Nah, supaya produktif nanti Ya. untuk menghadapi siapa saja, Oh, iya. baik menghadapi pasien. Nah, ini istri saya kan ah, tukang pijet ya, saya latih jadi pijet. Nah, karena apa? Kadang-kadang teman-teman itu kalau dilayani dokter itu kadang-kadang masih mengeluh ya, dokter yang sendiri mengeluh karena permasalahannya berat ya. Nah, sehingga ah, istri ini saya latih bagaimana pakai pijet saja ya. Pijet itu kan sangat fleksibel. Nah, fleksibelnya bagaimana? Pijet itu pakai doa, pakai latihan dewasa. Nah, sehingga berhubung pakai doa, pakai latihan-latihan kedewasaan, langsung walaupun kita itu bicara berapa kata pada pasien itu secara psikologisnya, secara batinnya itu sudah semakin sehat. Nah, dipijet itu akhirnya jasmaninya juga sehat, secara lahiriahnya sehat. Jadi pijet itu ternyata luar biasa, sekaligus membantu kesehatan batin dan jasmani. Tapi kalau ke dokter itu harus ada khusus, secara khusus bantuan secara kesehatan batinnya, karena di dokter itu yang lebih difokuskan itu kesehatan jasmani. Makanya kalau anda ke dokter harus dibantu kesehatan rohaninya oleh orang lain yang membidangi tentang itu ya, karena nggak ada manusia itu proporsional di semua bidang, nggak ada proporsional. Jadi dokter itu proporsionalnya kalau untuk melayani pasien kebanyakan proporsional di bidang lahirnya saja ya. Karena apa? Kesehatan lahir itu kalau kesehatan batinnya nggak didukung ya nggak, walaupun kelas proporsional itu ya nggak efektif itu. Apakah dokter itu nggak luar biasa? Luar biasa, cuma luar biasanya kan di bidang batin. Kecuali dokter-dokter yang dokter itu keprofesional di bidang lahir, kecuali dokter-dokter yang layanannya, tapi nggak semua dokter ya, ya. Kecuali dokter-dokter yang layanan batinnya luar biasa, dia bergabung dengan orang-orang yang menguatkan batin, sehingga dokter itu walaupun satu dua kata bicara tapi pasiennya itu wah langsung sembuh batinnya, itu juga ada ya. Ya, ini perkataan saya itu kan nggak menghina dokter, tetap menghargai dokter, karena dokter itu ya tetap dibutuhkan profesional. Cuma dokter itu membidangi fokus mana, kan dokter itu banyak ya. Ya, makanya kalau kita mengundang dokter ya harus memilih permasalahan anda di bidang apa. Apakah di bidang lebih berat batinnya, apa lebih berat lahirnya penyakitnya, sehingga anda harus datang ke dokter yang dokternya lebih fokus mana, lebih fokus lahirnya apa batinnya di dalam keproporsionalnya. Jadi anda harus mendatangi dokter yang sesuai dengan keluhan anda. Berarti perkataan saya kan enggak menghina dokter ya, menghina semua orang. Kok bukan menghina semua orang, maksudnya menghormati pada semua orang di dalam profesinya masing-masing ya.
supaya kita itu betul-betul terlayani sesuai dengan keinginan kita ya. Iya, nanti kalau perkataannya sudah saya atur sedemikian rupa, seandainya nanti ada yang protes ya nggak apa-apa, saya belajar lagi ya. Ada yang protes rangkuman, ada yang ya saya belajar lagi, nggak apa-apa ya. Memang kita berjuang itu harus berani bicara. Kalau kita takut bicara, akhirnya kita malah gagal. Kalau takut begini, akhirnya kita kalau ketakutan terus jantung kita yang kena. Itu banyak pasien-pasien saya itu nggak berhasil karena jantungan, karena takut-takut. Setelah saya banyak pasien dan istrinya sudah banyak, akhirnya apa? Mereka memberhentikan ketakutan karena takut ternyata malah jantung nggak menyelesaikan masalah, hanya diobati secara lahir nggak berhasil. Nah, itu mereka malah senang akhirnya. Setelah itu ya Bu, Pak ya, Anda saya bantu doa karena sakit gitu ya, Anda saya bantu doa dari rumah ya, karena untuk menyehatkan batin Anda. Batin Anda Bu yang sakit-sakit itu, saya bilangin begitu ya. Ya kurang lebih, tapi ya perkataan saya ya kalau menghadapi mereka ya seolah, karena menghadapi satu-satunya orang itu nggak sama, nada juga nggak sama, ekspresi nggak sama, karena lain-lain orang itu macam-macam. Nah kita kalau berlatih pada di forum-forum kedewasaan, semakin kedewasaan tinggi itu sudah gerak refleks menghadapi mereka nggak usah berpikir terlalu. Ibaratnya kita nyopir ya, nyopir itu kalau baru pertama kali waduh pikirannya banyak karena belum masuk otak bawah sadar, cepat capek. Kalau sudah nyopir berkali-kali, bulan bahkan bertahun-tahun, nggak usah mikir ya, ini masuk berapa, masuk ini ya. Sudah gerak refleks. Makanya terima kasih, berhubung ini sudah subuh ya, kita sholat subuh ya. Terima kasih. minta maaf. Nah, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, minta maaf ya. Tapi saya rasa video-video saya ini sudah banyak digemari masyarakat. Sudah saya cek di lapangan, orang-orang biasanya kalau saya hadapi itu cemberut, gak begitu respon. Sekarang saya hadapi itu semakin cemberutnya semakin hilang, semakin respon. Bahkan yang paling cemberut di bel saya sulit, nah sekarang dihubungi mudah dan pembicaraan bisa fair, bisa harmonis. Nah, itulah karena kita perjuangan yang walaupun dari bawah, tapi pantang menyerah, pantang mundur secara sistematis, sehingga hasilnya bisa semakin produktif, sarana prasarana semakin efisien, waktunya juga semakin efisien. Terima kasih kepada teman-teman seluruh Nusantara bahkan internasional ya. Semoga silahkan like, share, dan komen, dan tombol loncengnya ya. Nah, silahkan share, like, dan komen, dan tombol loncengnya ya, supaya dan subscribe ya, dan subscribe. Kalau Anda mau subscribe ya, supaya channel ini berkembang, karena dunia ini kalau diisi-isi yang positif, diisi-isi yang positifnya bagaimana, harus imbang. Acara ilmu yang masih muda, dan itu juga perlu karena untuk membantu mereka-mereka yang ilmu masih muda, dan acara-acara ilmu kedewasaan. Karena kalau ilmu kedewasaan ini
nggak dikembangkan, nggak diasah, nanti untuk menghadapi ilmu-ilmu yang muda ini, untuk membantu mereka yang masih muda ini nggak terginas, ya akhirnya banyak masalah dia. Dengan begini alhamdulillah masalah di mana-mana, semakin nggak kekurangan tenaga untuk menyelesaikan masalah-masalah di mana membantu. Itulah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.